Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, salam sejahtera dan salam sehat, semangat. Jangan lupa untuk selalu terus untuk bersyukur. Teman-teman, jadi di edisi video kali ini VRK masih berada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta ya, tepatnya di sebuah kafe yang terbengkalai. Jadi lokasi ini dulunya merupakan kafe yang sudah mulai tutup begitu ya bosku. Uniknya tempat ini memiliki banyak sekali pernak-pernik yang cukup memanjakan mata gitu ya. Terutama saya yang sangat suka dengan pernak-pernik yang bisa dibilang ikonik begitu ya bosku. Dan sepertinya kita akan coba explore di pagi yang seperti ini saja, karena saya ingin explore malam itu sangat ramai banget ya. Posisinya persis di pinggir jalan raya. Oke, langsung saja kita explore, dan sebenarnya lokasinya sudah persis di belakang kita ini teman-teman. Memang kalau dari sisi sini kita belum menemukan ya sesuatu yang bisa mencuri perhatian mata kita. Kita akan coba explore saja lokasi ini. Jadi di sini tuh ada semacam mobil tua begitu ya bosku. Nah, mobil tua yang cukup nyentrik ya. Keren sih ini. Nggak tahu ini mobil tahun berapa. Kemudian pernak-pernik itu ya yang seperti ini. Pahatan-pahatan yang seperti itu ya. Mantap banget sih. Kemudian di bagian sini tuh juga terdapat ini, teman-teman. Ini sih lesung gitu ya, lesung yang dibalik ini jadi di bagian sisi sananya itu lubang ya, ada lesung. Kemudian nah ada yang semacam ini gitu ya, ukiran-ukiran kayu. Dan ini almarinya itu khas zaman dulu banget gitu ya bosku. Nah, almari jati pada zaman kuno. Kemudian ada, wah, ini sepertinya tulang kepala sapi ya bosku. Nah seperti itu ya, masih ada sungutnya juga gitu, ataupun tajam-tajamnya ini loh. Ada kentongannya juga. Nah seperti ini, kentongannya pun cukup ikonik ya, keren. Kemudian kita akan coba melihat ya lokasi ini seperti apa begitu. Di sini tuh sebenarnya sebuah dapurnya teman-teman. Gebyok yang kemudian ditaruh tempat untuk menaruh tanaman. Nah ini seperti ini ya. Nah, keren sih ini. Kemudian yang selanjutnya menyita perhatian saya itu adalah yang lesung seperti ini bosku ya. Jadi di situ banyak sekali lesung ya seperti ini. Dan ada kepala Budanya juga yang seperti ini. Nah ini ya. Nah seperti ini bosku, kepala Buddha yang seperti itu. Bagian dapurnya tuh asik gitu ya, tempat masaknya itu ada semacam ini ya, kanopinya gitu loh, keren. Kemudian di sini juga masih ada kepala Buddha yang seperti itu ya, sepertinya. Di bagian depan ini memang kita dimanjakan oleh beberapa pernak-pernik dari zaman kuno, dari zaman yang udah dulu banget gitu ya bosku. Jadi di sini ada kayu-kayu kuno ya, yang gede-gede seperti ini, yang seakan-akan ini nggak berfungsi, nggak berguna, namun menurut aku ini estetika seninya tinggi banget gitu ya. Seperti ini ada lampu delmannya juga gini ya, mantap sih.
Kemudian di bagian sini tuh juga terdapat beberapa tokoh dalam pewayangan. Ada Semar, ada Gareng, ada Petro, ada Bagong gitu ya bosku. Keren sih. Kemudian di bagian depan sini ada sebuah patung yang cukup unik sekali. Wow, melotot dia ya. Patungnya keren. Matanya ini loh, kok bisa keluar gini ya. Keren sih. Kemudian bagian depannya seperti ini bosku, tempat nongkrongnya ya. Mantep banget memang. Sayang sekali jika mulai terbengkalai. Di sini tuh ada sebuah mobil putih yang cukup antik ya bosku ya. Ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Keren. Ada mobil tuanya juga gitu ya. Mantap sih ini. Nah, seperti ini ya mobilnya. Wah, nggak tahu Rek, ini mobil tahun berapa. Tapi ini mobil bener-bener keren sih menurut aku. Oh, nggak tahu ini mobil rakitan sendiri atau seperti apa ya bosku. Tipe rodanya pun yang seperti itu gitu loh, besar kayak truk ya. Kemudian di bagian sini tuh sebenarnya merupakan pintu masuk ya ke area tongkrongan sisi yang lain. Namun kalau aku perhatikan di sini digembok ya bosku. Wah, di sini pegangan pintunya pun juga ikonik banget. Di dalam sini tuh diletakkan banyak sekali pajangan-pajangan ya. Yang seperti tadi ada kepala Buddha juga. Nggak tahu ya ini kepala Buddha atau apa. Namun yang saya ketahui ini hanya sebuah patung. Ya aku sebutnya kepala Buddha gitu ya bosku. Maaf kalau ada kesalahan ya. Seperti itu. Nah, lagi-lagi ini keren gitu. Modifikasinya keren. Banyak sekali di sini lampu-lampu sepeda ontel zaman kuno ya bosku ya. Kemudian di sini ada beberapa foto-foto Indonesia masa dulu ya. Jadi di sini ada foto pekerja batik di tahun 1900-an. Seperti itu ya fotonya. Keren sih. Kemudian di sini ada Tugu Jogja itu sebenarnya. Atau Hotel Jogja itu ya bosku. Nggak tahu. Kemudian yang keren lagi nih ya, ini biasanya becak gitu ya, yang untuk kungkum mandi di rumah. Namun di sini tuh dijadikan sebagai tempat nongkrong gitu, semacam kursi begitu ya bosku. Dipotong di bagian sampingnya begitu. Keren sih ini. Bener-bener keren. Satunya juga gitu ya, seperti ini. Ini sih kepala mbek ya bosku ya, ditancapkan di atas sebuah kayu yang cukup tua juga. Beberapa speaker di situ. Kemudian kalau kita ke sisi yang lain itu, di situ banyak hal-hal unik bosku, diantaranya seperti ini ya. Nah, seperti ini loh. Ini tuh lampu gitu ya. Ini tuh lampu, modifikasi lampu dari
barang-barang bekas gitu, yang menurut aku sih juga cukup keren, cukup cakep ya. Ini tempatnya lampu zaman dulu banget ya, sing dikumpo-kumpo itu lah, yang pakai pompa dia, seperti itu. Pindah ke sisi yang lain, di sini kita menemukan sebuah sekali lagi telepon zaman dulu banget ya bosku. Ini sebelum marak Android ya, ini dulu teleponnya. Aku dulu sewaktu masih kecil suka ya main-main teleponnya seperti ini. Masukkan koin di sini bosku, 100 rupiah ya, cekrek asal pencet-pencet dan ternyata ada orangnya gitu. Nomor yang kita pencet-pencet. Keren sih lokasinya. Kemudian di sini tuh ada yang keren juga bosku ya. Banyak pernak-pernik yang cukup cakep. Saya akan coba naik ke bagian atas. Model 1934 Norton. Oh, jadi ini sepeda motor ya bosku ya. Banyak foto-foto motor-motor klasik. Di bagian atas ini terdapat beberapa meja lesehan untuk nongkrong begitu ya bosku. Kemudian uniknya ya, bangunan yang depan kita ini, dindingnya itu terbuat dari beberapa material-material yang sudah tidak terpakai begitu ya, dari sebuah bangunan. Contohnya bagian seperti ini bosku ya. Jadi ini kemudian ini semuanya itu berbeda-beda ya, semuanya berbeda-beda, memang dibikin seperti ini, kemudian dijadikan satu menjadi dinding yang seperti ini. Keren ya. Berbagai macam jendela-jendela kayu, rumah-rumah tempo dulu. Nah seperti ini bosku ya. Jadi semuanya ini jendela-jendela rumah yang sudah tidak terpakai, rumah-rumah zaman kuno banget. Kemudian di sini dijadikan sebagai hiasan ya, ataupun sisi ikoniknya gitu loh. Mantap sih, biasanya benar-benar mantap. Jadi sebenarnya lokasi ini sudah pernah dieksplor oleh Mas Jokal teman-teman, namun Mas Jokal eksplornya malam ya. Aku mau ambil eksplor malam, sepertinya waduh ramai banget lalu lintasnya ya di bawah kita ini teman-teman. Ini udah jalan besar banget ya, jalan provinsi ini sepertinya, yang lalu lintasnya padat banget gitu ya. Oleh karena itu aku putuskan untuk vlog pagi saja lah, sembari kita itu jalan-jalan keren gitu. Kalau nongkrong di sini sih mantep teman-teman, karena di depan kita itu ya, kita bisa menikmati pemandangan dari ketinggian, karena kita itu berada di area ketinggian ya. Jadi seperti ini. Nah seperti itu ya, kita bisa melihat hamparan yang berada di bawah kita ini, dan ini tinggi banget loh. Oh. Ya, di sini tuh tinggi banget. Ada beberapa set meja dan kursi di sini yang kesemuanya kalau aku perhatikan menggunakan material-material yang tidak terpakai, material-material yang dianggap sampah begitu ya. Namun di tempat ini dikreasikan menjadi sebuah set meja dan kursi yang cukup cakep. Ini loh ya, yang untuk mandi-mandi itu, yang untuk kungkum jadi kursi di sini gitu. Kemudian
Kemudian teman-teman mungkin nggak memperhatikan ya, kalau di meja ini di dalamnya itu terdapat potongan-potongan kayu-kayu dari bangunan-bangunan rumah yang tidak terpakai. Wis, pokoknya ini dianggap sampah, tapi di sini jadi meja, ya kan? Cukup keren juga. Ciamik ya. Idenya yang saya maksud itu, teman, idenya cukup mantap, mengkreasikan barang-barang yang bekas menjadi sebuah barang yang bernilai ekonomis. Ini memang sengaja nggak dihaluskan, dibikin rapi, bagus gitu ya bosku, enggak. Ini kayu-kayu dari rumah-rumah tempo dulu yang tidak terpakai, ya, masih catnya masih ada seperti ini, gelentong-gelentong yang seperti itu ya. Ngasal aja ini bikinnya, namun cakep sih. Kok bisa ini di sini nih? Oke, sekarang kita turun saja dari lantai 2-nya yang menurut aku cukup cakep. Lokasi ini cukup keren juga. Ada banyak sekali pernak-pernik dari zaman dulu ya, yang diletakkan di tempat ini. Udaranya pun cukup seger, teman-teman, karena memang berada di area ketinggian gitu. Baiklah, kita akan coba melihat ke beberapa yang lainnya. Nah, ini lampunya ini keren gitu ya bosku, serius. Baik, terakhir kita akan coba masuk ya ke area dapurnya seperti apa. Jadi di sini ada tempat untuk ya mencuci gitu ya bosku. Ada keran airnya di sini, namun ini sepertinya udah nggak keluar airnya lah, seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman nggak lihat ya, kalau di dinding ini, nah ini tuh rantai motor ya, rantai motor yang banyak banget. Loh, di sini dijadikan tempat atau dijadikan bahan untuk menjadi menarik gitu ya bosku. Biasanya kan rantai motor ini buang, tapi kalau di sini jadi bahan yang cukup ikonik. Plat-plat nomor ya, semuanya ditempel list, plat-plat nomor yang sudah nggak terpakai begitu. Kemudian di sini ada toilet, ini sih toilet ya. Tempat-tempat penyimpanan. Kemudian kita berada di bagian dapurnya. Nah, seperti ini ya, bagian dapurnya bosku. Jadi di sini tuh kalau kita perhatikan ada ya, kompornya udah usang ya bosku ya. Udah banyak sekali rumah-rumah kelelawar. Rumah-rumah serangga maksudku, kok kelelawar. Nah, itu tadi yang kita lihat dari luar ya, yang ada bulat-bulat, ada kanopinya kecil di bagian luar, yang menurutku keren. Kemudian di bagian sini itu masih terdapat banyak sekali seperti gelas-gelas begitu ya bosku, dan beberapa macam peralatan untuk memasak. Dan yang keren itu aku suka itu yang ini ya. Jadi nah ini tuh mangkuk yang bisa dibuat untuk teh hangat gitu ya, kopi juga gitu, segede gini, yang terbuat dari batok kelapa. Nah, ini keren bosku, suka ini, mantap ini. Kemudian ada tutupnya juga sih. Nah, ini tutupnya. Peralatan memasak mulai wajan hingga panci semuanya ada di sini, dan dindingnya ini
Dindingnya ini ya, ini terbuat dari drum bekas. Drum bekas yang dipipihkan ya. Nah, seperti itu bosku. Kemudian yang keren itu loh, ada kanopinya yang seperti topi ini loh. Keren banget sih. Seperti itu ya. Oke bosku, kemudian di bagian sini ya hanya seperti ini saja. Ini ada tangga naik ke lantai atas ya, dan sepertinya itu tempat penyimpanan saja di atas. Secara keseluruhan lokasi ini cukup keren, mantap. Kalau kita lihat ya dari luar sih cukup mantep lokasi ini, keren juga gitu bosku. Ini loh. Baiklah teman-teman, demikian tadi eksplor singkat kita ya di sebuah kafe dan resto yang terbengkalai yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan sih keren ya, sekali lagi lokasi ini cukup keren, cukup cocok banget untuk nongkrong-nongkrong gitu. Terutama yang suka atau teman-teman yang suka berbau etnik gitu ya, mantap banget lokasi ini. Baiklah, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.